studi doktoral di Pastarisi, mengambil pengkajian seni pertunjukan karena memang core saya dulu waktu sekolah jurusan teater. Ya. Ya, jadi rencana judul disertasi saya ini kan ingin melacak tentang komedi Jawa yang dulunya dari beberapa laporan penelitian saya mendapatkan data-data itu soal sejarah Dagelan Mataram. Kalau dari Mbah Bas sendiri kan saya hanya bisa melacak lewat buku-buku. Iya, dan tidak lakoni. Iya. Mungkin nanti kalau Pak Darsono saya bisa melacak lewat budayanya. Iya. Nah, kebetulan di laporan penelitian itu ada nama Bu Marsida yang saat itu tertulis di penelitian itu cukup aktif di dagelan gudeg Jogja. Iya. Nah, nanti kurang lebihnya memang Bude saya jadikan salah satu narasumber untuk data saya ini. Artinya saya ingin melacak dulu-dulunya itu dagelan Mataram itu kayak apa sih, gitu. Jadi nanti Bude bisa menceritakan lebih ke pengalaman waktu bermain dulu dengan beliau-beliau ini ya. sepuh-sepuh Ya. dan sekarang sudah Yes. semua. Ini saya mulai dari pertanyaan pertama. Iya. Boleh diceritakan mulanya Bude Marsidah menggeluti dunia kesenian itu dulu seperti apa sih? Sebenarnya kalau saya itu ambiurnya ke kesenian itu malah bukan di dagelan. Justru di Ketoprak tahun 65. Di Ketoprak dulu. Iya, saya bukan di dagelan di Ketoprak dulu. Ceritanya itu karena ya teman-teman ajak-ajakan itu loh di kampung kan biasanya ya kalau perayaan 17-an itu ayo gitu. Walau jadi ya nol blank kan nggak ngerti sama sekali. Sebenarnya ke situ. Waktu itu bergabung di kelompok apa Bude? Di anu kampung di kelompok Patapuluh. kampung. Iya lah yang jenenge. Ya main kampung kan 17-an itu loh. Tapi kan ya jenenge wong kampung kan warna-warna bila ada yang sudah kerja nggak pajak gitu. Masih apa saya itulah yang beliau itu yang ada karena dia mungkin merasa terus nyambut gawe ning pajak gitu kan. Wah ini yang gawe gitu. Oh iya alasannya sementara awal-awal itu akan terus berkembang terus bergaul sama banyak orang itu malah menggoknya gitu. Saya juga tapi ya neng dagelan kan ketoprak ya rusak. Saat di Ketoprak dulu Bude sudah akhirnya sudah mendapatkan peran belum? Misal kalau di kampung ya berperan ya, tapi karena kampung itu kan gimana ya, di sini kok iki kok dakwaan iki ora ono ya ambil ke situ jadi menyesuaikan situasinya lah, jadi nggak ada belum ada yang wah harusnya gini nggak teoritis tuh nggak ada, menguatone gayeng cuma gitu. spontanitas gitu ya. Iya. Jadi mau didapuk dari luar sesuk iso dadi mbak. Jadi tak salah Itu berarti 65 saya mulai 65 ya. di Patangpuluhan. Iya. Persisnya di kampung apa Bude? Ya di Patangpuluhan Patangpuluhan itu itu. pasar gitu. Oh, Di pasar ini kan ada galuran Jaya Madu Broto. Saya ke alamatnya sampai sekarang masih di sana. Di sini saya kan bonceng Bapak Edo. Bapak Edo dulu di sana, tapi dia karena sesuatu terus dia di sini. Nah, sekarang ketika ambil di dagelan, Nah itu karena dia di kampung, di situ kan ada yang namanya Pak Arjun Hepeng, itulah kenal sama itu terus karena ketoprak kan, dulu itu matanya bisa ngomong. Sama Pak Arjun Hepeng itu memangnya itu sebenarnya gudeg Jogja itu dagelan itu memang namanya Kanwil Hepeng itu punya grup dagelan yang namanya gudeg Jogja gitu.
Tapi dulu itu ada Buti, ada siapa ya saya kurang tahu itu. Ada Bu siapa saya lupa itu. Yang kakunya ada Pak Darsono itu Bapak Mbak Uni, Pak Arju Gepeng. Itu dulu setahu saya yang eksis itu kan yang lainnya mungkin dari luar sosok kebon. Nah seperti saya itu dulu-dulunya di judulnya di Bon dibangi ya karena saya kan masih muda ya karena sejak itu saya lahiran 42 ya kan. Kalau itu kan ya bukan muda banget, saya sudah agak muda, saya sudah punya suami ya. Itu di Bon ya menggadeki anak gitu itu dulu-dulunya. Tapi itu sudah tahun hampir 70-an itu. Jadi saya berkecimpung di ketoprak itu agak lama juga, tapi ini kok ya main ketoprak semuanya judulnya ketoprak semuanya ya kayak gitu itu memang. Nah terus di itu tahun sekitar itu konsol 68, 67, 68, iya diminta. Kalau beliau itu ada tugas. Kan Gudeg Jogja itu kan punya departemen penerangan ya. Di sana kan ada judulnya seksi pertunjukan rakyat. Seksi pertunjukan seperti divisi begitu. Iya, itu terus karena saya masih muda dan dulu itu saya masih kuliah juga, gitu kan diminta untuk sebagai ya menerjemahkanlah apa polisi-polisi dari pusat untuk bahasa untuk supaya bisa diterima oleh masyarakat di paling bawah ceritanya gitu. Jadi materi pertunjukan digunakan media untuk komunikasi ke sebenarnya Gudeg Jogja itu corongnya pemerintah waktu itu. Iya. Sampai saya pensiun loh Mas, masih Gudeg Jogja itu. Jadi Bude sempat juga di RRI waktu itu. Saya sebelum saya tahun 69 itu ada tes dulu tuh RRI itu kan belum pegawai negeri. Judulnya apa? Audisi komisi ya gitu-gitu. Audisi komisi. Ya, misalnya ini honorer kan. Nah, terus saya RRI melu padahal itu menang orang iso. Yang namanya Onto Wecono ya Pak Tony ya Pak Tony itu. Tapi karena Pak Marjono dulu pimpinannya mungkin ingin ada generasi muda juga sama seperti Kanwil Depen itu. Tapi Kanwil Depen kan belum ada apa-apa ya. Jadi saya sambil loncat di RRI tapi saya masih bantu Kanwil Depen kalau ada pentas. Kalau ada pentas saya masih ikut. Tapi saya statusnya di RRI. Yaitu tadi honorer itu tadi. Jadi saya menambah pengalaman di RRI dan di sana kan juga memangnya ada sandiwara daerah barang itu. Jadi kan gimana Pak Marjono nek gawe lakon gitu. Jadi kayak saya punya bekal juga kan gitu. Nah kebetulan tahun 71 itu ada penerimaan di Kanwil Depen itu. Saya sama Pak Suwardi Pak Rasio itu para bagian umumnya. Mas mbok kowe mlebu Depen kene wae. Padahal saya sudah di RRI itu. Nah, karena RRI menye honorer ya saya harus pakai golek regine lah ya. Terus saya pindah di Depen karena diangkat jadi pegawai. Kalau pada saat Bude di Dagelan lah, terlepas saat di Gudeg Jogja maupun di RRI itu sudah menggunakan naskah atau tidak? Atau namun istilahnya nampung bos atau carangan gitu? Zaman dulu itu baik ketoprak apalagi Dagelan itu tidak ada. Saya menulis ditulis juga ada susi ada lisan gitu ya. Terus janjian. Kalau di RRI nganggo bor itu kan? Ya. Adegan ini tungko TK dan budal dijajan. TK tadi kan? Tungko itu datang gitu. Dal itu budal. Ya itu didongeng itu. Jadi kalau kita daya ingatnya nggak ngaruh ya bisa. Padahal nek mung saudarane sing
galak banget tuh dia tuh ndelek nanti pas raiso dong tenang itu dia. Oh, pokoknya bahkan di RRI pun menggunakan pos saat itu. iya. Oh. Iya. Nek dagelan itu kan, nah ini nanti ada bedanya sama pelawak di sini ini lagi. Iya, iya. Itu juga Pak Marjono yang ngeloknya. Yang ya pokoknya saya tahun 71 pindah Depen ya. Saya menggeluti dagelan kalau nek PY itu paling opera ya. Jadi opera itu bedanya sama pelawak itu kan nek dagelan Mataram itu kan pakai cerita. Meskipun lesan. Iya, adegan siji, adegan loro, begitu. Adegan siji, nek dagelan Mataram itu, nek zaman dulu ketika saya masih belajar itu nganggo sekarang Mudoroso itu monolog. Nah, aku biyen, nek depan anakku gitu. Nah, itu malah dadak anakku. Anak wong liya sik teko. Gitu. Bude pernah dapat peran itu enggak? Mudoroso itu. Saat itu. Kalau cewek belum. Rata-rata lebih ke laki-laki. Bapak-bapaknya. Ya. Salah satunya Mbak itu ya. Dulu yang di ya ada Pak Darsono juga. Saya kan cewek itu mendampingi. Oh. Tapi sebenarnya cewek di dalam dagelan itu tidak ada. Justru cewek itulah yang membuat jeglongan dia untuk dagel si cewek itu. Kalau saya di kandidat saya amati dulunya itu gitu. Nah, setelah saya istilahnya kan karena pergantian kepemimpinan terus saya jadi yang di seksinya terus saya ya begitu berarti perempuan itu justru ambil posisi yang kuat gitu. Jadi juga itu anggap kan satu dialog yang memberikan umpan dia untuk nyemplung gitu. Oh, seperti membuat jebakan gitu. Ya, gitulah. Itu juga bagaimana Budi latihannya, apakah juga improvisasi begitu? Iya, karena kita pengalamannya. Sebenarnya enggak gimana ya, cuma pikiran kita aja yang berkembang. Saat latihan itu. Iya, kalau kita pentas kan mengamati dong. Sebenarnya ini kita. Nah, itu kalau pikiran kita jalan, kalau enggak, yang saya ya banyak. Ini saya ya kayak teman-teman saya cewek-cewek itu kan biasanya zaman dulu itu kan pendidikannya kan lemah-lemah, nggak usah kayak Yunani itu aja, SD aja nggak tamat gitu. Itu kan jadi hanya pengalaman-pengalaman. Tapi nek dia rada karena sudah dekat sama kami terus dia bisa bisa berpikir sudah, oh sebenarnya ini dan pikirannya juga cerdas dia. Jadi nek bedanya gitu, kalau pelawak itu kan spontanitas. Kalau kami adegan sisi kok sepisanan yang untuk ini tunggu ini pembicaraannya ini terus udah itu karena apa dia pergi itu ada sebabnya gitu. Kami matang juga itu enggak ada apa dulu kamu apa mau dari sana apa gitu ada gitu. Jadi yang persis lakon kayak ketoprak itu ya. Jadi apa istilahnya kalau di teori drama itu kayak kausalitas sebab akibat. Iya begitu. Jadi biar apa istilahnya adegannya itu bisa masuk di logika. Iya begitu ya. Seperti pamane saya jadi apa ya kemarin ada ya lupa. Terus nanti adegan kedua itu juga harus waspada. Tadi itu ngetok apa, jangan nanti ngetok lagi gitu loh. Jadi di sini nih, teman-teman tuh nakal. Jangan sampai terulang lagi. Iya, begitu itu. Nah, setelah ada marwah barang kan beda. Soalnya kan yang saya ya dagang dulu pun laris ya. Jadi yang saya itu sudah nonton misalnya di Gunung Kidul. Tapi ya saya juga diajak enggak ditekankan harus di Bantul misalnya. Kan saya nggak bisa nanti adegan pertama gigi aku musuh adegan kedua gitu ya. Nah itu kalau saya kan nggak tahu apa yang digelar di sana. Nanti kalau saya baleni dia udah bilang wah
jangan ya. Tapi ya seneng ya Mas. Iya. Gitu. Jadi saat itu memang apa istilahnya, aktor atau pemeran di dagelan diberi keleluasaan berimprovisasi. Iya, iya, iya. Meskipun ada sutradaranya ya. Ada sutradaranya. Tapi gimana ya, statusnya ya orang yo sutradara itu ya mek omong-omongan kok apa yang ngene iki jadi Iya. tapi dari sutradara gitu. Jadi lebih ke tim ya. Iya, satu tim. Saling bernegosiasi Iya, iya. untuk mempertimbangkan Iya. cerita ini, adegan ini, bapak ini. Tapi kalau saya gini, kalau pas ke daerah yang kita nggak gitu kan, ada teman apa Mas Sofian apa siapa keluar cari informasi betul. Oh. Kalau enggak kita sama dari panitia tanya apa tahu sini masalahnya ada apa. Menjalin isu Ya, kan. ya. Seperti saya di Solo itu kan apa Lokaranta ya, Ya. namanya di Lokaranta. Saya kan melalui gitu. Kok ibu Mas kok tahu ya kalau di sini ada persoalan awang tak teropong kok sampai Penginderaan. nah, ya. Jadi mereka nggak ngerti. Iya. Sebenarnya kita sudah tanya sama Pak, ada masalah apa ini gitu. Hmm. Nanti kita angkat, tapi kalau dibelajarkan sama Iya. teman-teman cowok-cowok itu udah di sini nih lah. Si perempuan tuh yang membuat masalah, seni Iya. dadel, tapi kita harus bisa mengatasi. Gitu. Iya, iya. Dadel paling angkat itu sama Mas Doni. Romondo. Ya, dengan jenang KKN-nya. Wah, itu kalau sudah ngelak-elak, waduh, harus kuat kita ngonternya. Iya, iya. Yang menarik itu gini Budi, memang saya pernah baca di beberapa sumber ya, artinya buku, jurnal gitu. Apakah di eranya Bude saat itu juga dagelan itu harus punya objek penderita? Apakah sudah seperti itu misalnya? Sebenarnya enggak. 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 Ya Lebih cuma kepada cerita yang ya. dikembangkan. Ya. Nah ini Mas Marjono yang membuat. Kami pernah Hmm. di Gadoknya sama dulu ada zaman 80-an itu ada dari Malang Kuartet S. Dari Malang Iya. Warga. Ah itu teman saya juga ada Jati. Jati itu senior, grupnya itu ada Wong Depen. Terus ada dulu Mas siapa itu jadi wali kota Surabaya. Itu timnya Kuartet S. Lah kami dibandingin loh. Saya ini nganu, itu Mas Marjono ya nganu. Biar kami Yang semua dari Malang tadi, Kuartet S itu. iya. Hmm. Jadi Kuartet S pentas, terus kami pentas. Terus Mas Marjono saya peneliti dari Iya. sana. Saya ini bijinan dulu. Nah, Gitu. Ini apa yang namanya pelawak kan dia nggak pakai lakon, nanti sekolah ini saya dadar Mataram pakai lakon. Ya mereka memang ternyata kuat yang pakai lakon. Lakon. Ya. Ya. Soalnya kan ini kan menano sing lali, gitu kan? Gitu loh. Mas Marjono itu dulu kami sak mobil sama Mas, ayo kita ke daerah Jawa Timur. Tak bandingke karo Kuartet S gitu lah. Kebetulan Kuartet S kan juga ada yang dari Depan itu sini. Kami teman gitu ya. Ya gitu. Ternyata memang ya sekarang dilihat aja Marwoto nek pas melawak itu ya. Tapi Marwoto kan sudah banyak bahan dari Budek Jogja itu. Iya. Mas Marwoto tuh pokoknya saya yang angkat pertama kali dia dagang itu saya tak jadi manten nanti dia dagang itu angin limbah murah saya kan ngurung belajar itu. memang walau dagelan kita harus belajar situasinya bagaimana ya keadaan nek puni A belajar ke B iki aja nanti nyalain jadi juga elek-elek wong tapi yang penting yang ngonter itu loh temannya yang sebagai perempuan seperti saya ini harus ngonter sendiri merasa itu kayak mana kan gini saya jajan, mana apa tau, senang mau jadi guru apa? Itu anak apa jadi guru? Olahraganya guru mengangsu kok gitu. Itu apa? Bayar orang anu kok, itu tuh betul, wah mau ngantek, saya ngantek tuh, suatu meriket gitu. Ngandel kayak gitu ya? Iya, betul itu. Ya memang harus kita sebagai pemain itu ternyata harus banyak pengetahuan. Belum kalau mendadak itu mengarepnya
babe menteri sekarang ini menteri apa? Jabat nggak Iya, menteri apa? Kita harus ngerti. Kita main di koperasi kita harus mulai apa? Main di koperasi di Purworejo saya main kayak nol. Maksudnya berapa itu? Nol. Apa nol? A10 ini nulis siji. Nolnya kan dipindah muri karena tadi kan nol. Anggo iki korupsi. Wah, wah, saya kapan gitu ketemu sama Bapak. Bu, dagelannya itu nganu kritik aku kalau tukang kritik saya bilang gitu. Iya. Kita harus Berarti saat itu ada Bude. Iya. Kalau ini menarik menurut saya ketika Bude melontarkan ada sesuatu bahwa komedi bisa digunakan untuk mengkritik situasi atau masalah. Apakah saat itu sudah muncul guyon pari kena Bude? Iya, betul. Mas Nur juga gitu. Guyon pari kemarin itu. Ya memang sebenarnya ini kasarannya ya aku nek gambar kritik aku itu tukang kritik gitu. Kemarin tuh ada pertemuan apa itu di ada Gusti Prabu gitu. Aku nak dagang kritik Pak. Aku sedang kritik Pak. Iya, ada waktu kritik aku aneh banget kritik aku nek dapat ate menteri kowe tak kritik Pak. Iya. Menteri ku tak kritik apa sebian kurang penak ora watan muni lho. Kowe mau ngerti pindah karena kidul parangtritis lho jopo gitu. Menterinya pindahan gitu. Jadi saat itu lontaran-lontaran dagelannya Iya. kritis itu sudah ada ya Bude? Sebenarnya dari saya di Depen tahun 70-an itu sudah ada. Oh, iya. Itu yang di pentas panggung atau di radio saat itu? Dulu kan radio orang-orang ya, tapi di TV di RRI ada jatah judulnya. Enggak, sebulan berapa kali belum ditutup belum tidak ada. Ya sama aja ya yang audio sama, tapi ya malah dia luwe iso maca kalau dia ya kalau pas yang angel kita menjelaskannya itu kan bisa maca, tapi kalau di panggung tapi kalau lendaga kayak Pak Basio itu saya bisa ndagarin di panggung dan teman-teman menantu ya. Pak Darsono itu juga loh. Iya. Kita memang wah itu ngendikan hiburan banget tuh. Ya. Menurut Bude, perbedaan acting pada saat di ketoprak dengan di dagelan dan di radio itu tantangannya bagaimana? Kalau boleh diceritakan sebagai pemeran. Ya kalau di dagelan itu memang kita harus fokus dengan apa statusku ya, kemarin saya jadi ada tokoh gitu ya. Soalnya aku diomong ini kan aku itu jelaskan bisa tenangnya artinya, jadi pengetahuannya harus kuat. Kalau di pentas ya, kalau di nano ya tadi itu iso kan sudah direncanakan lapornya ini. Kalau akhir-akhir itu saya sama Mas Prapto itu sudah tak gariskan. Aku ngomong ini loh Pak, maksudnya ini. Aku ngomong ini, nek itu tak ngomong ini kan maksudnya apa? Tidak kita ngomong. Iya. Jadi di balik panggung sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Iya. Janjane ya teks ya ini malah ditulis. Di sini ya. Tapi kadang-kadang tak tulis. Oh, Bude menulisnya di mana saat itu? Ya, catatan kecil. Catatan ya. Nanti iki ya untuk dibaca ya gitu. Itu memang saya gunakan memang seperti Marwo Tekal saya udah kira mana kan. Mas dicatat loh kayak mau pentas mau gitu. Awalnya gitu. Jadi dia punya catatan-catatan pakai itu di sini. Dia kalau mau keluar lakukannya apa? Aku pulang pakai omongannya ngomong ini begini gitu. Dia misalnya omongannya ngomong ini. Dan kalau Marmoto sudah dicatat. Tapi kalau kemarin saya mau foto masa dia yang nyatet kan nggak mungkin. Kalau Pak Arjo GP, Pak Arjono, Pak Prapto kan nggak mungkin. Sepanjang pengamatan Bude Marsida, baik di dagelan atau panggung atau kemudian radio, bagaimana Bu Marsida melihat Pak Basio saat itu? Pak Basio itu
apa ya, materi bahan dagelan itu, wah nggak usah gudang. Meskipun tidak Iya. dicatat atau Iya. ada naskah. Iya. Mungkin karena pengalaman. Iya. Dan kita wong pengalaman pribadi diungkapkan itu udah jadi dagel banget kok. Kadang-kadang pengalaman pribadi dia. Iya. Pengalaman pribadi sama dukun itu kok diangkat itu. Tapi karena dia itu ya wis lucu kok. Iya. Itu ya tidak ngerasain nek kuwi dari bahannya dia sendiri. Enggak tahu tau mereka. Kayak tapi sebenarnya bahannya dia sendiri. Gitu loh. Sering gitu. Seolah-olah seperti ketonto gitu ya. Ya nggak ketahuan memang disengaja. Disengaja. Ya. Oh, iya. Lewatnya gitu. Tapi dia itu kalau mau dagel itu di mobil di perjalanan itu mesti lucu. Jadi sudah membuat suasana itu Dengan beberapa pemain yang bisa. iya, kita masih di jagungan ini udah lucu kok dia itu. Udah lucu itu aku. Aku sampai baru loh, aku malu banget. Tapi dia tuh kalau mengajak saya tertentu mas. Kan banyak temannya loh Pak. Iya. Ada Pak Yudi, ada. Jadi kalau ngajak saya ini instansi-instansi yang penting-penting gitu kan. Dia sudah bilang sama teman-teman, aku nanti saya nggak mau orang nggak boleh loh. Aku nggak maksudnya loh. Dia memang sudah bilang sama. Jadi paman pengadilan. Kan dia sok ngomong terima kasih orang waktu ngajuk nggak ada hakim, ada gitu kan. Gitu. Berarti guyon parikenannya juga sudah ada saat itu gitu. Iya, iya. Loh. Dan alasan memilih Bude karena Bude yang kritis tadi toh. Ya, Barangkali itu. enggak, seandainya dia nganu kan saya bisa mengontrol. Oh, gini. Gitu. Yang penting itu Strategi untuk membuat umpan tadi ya. iya. Kan seperti mandung, kan saya harus ngontrol. Kok jadi supaya guru yo olahragane ngangsui apa dasare apa. Aku ora ngerti tak ada. Iki lho sing jenenge guru iki gaweane iki ngene. Saya harus dongeng ini. Jadi guru-guru yang merasa terwakili gitu. Gitu. Ya, abote memang dagelan itu ternyata kita lihat TV harus banyak itu. Pokoknya banyak pengetahuan yang kita serap gitu. Iya. Iya. Ya orang harus pintar, tidak harus pintar kan kita. Kalau perlu dicatat, ya itu tadi. Saya nanti kalau mau dagel, karena situasinya apa itu. Saya ngerti ke Pak Basio, kayaknya gini. Kalau nek ngomong ini, penjelasannya gini. Kan tahu mengenai pengadilan saya. Ini nunggu nomor HP, masuk zaman saya disuap kayak gitu. Dulu sudah ada. Oh saya di BPKP dan pemeriksaan itu ada bilang kok nggak apa mau apa ini nggak. Karena aku ini, ayo itu orang tentang gitu. Ya, orang ini perkara nanti. Aku ngapa negosiasi atau bola uang dito ini lemah nggak dito ini kekurangan itu kan bilang gitu. Tapi saat itu ketika mengkritisi situasi atau mengkritisi soal kondisi sosial, apakah juga tawanya itu juga lele gitu Bude? Ya udah cekakaannya itu, wah, kok yang pertanyaan itu nanti pakai manggil sebenarnya kepala apalah gitu, kurang duitnya aja udah menang baik, saya bilang gitu karena kawan saya itu ya begini, wah kurang ajar ini, pokoknya yang penting nontonnya, dan mereka nanti enggak ngapa ya kita wah yo boleh ngalem mulai kayak gitu itu orang-orang ini kurang bahas ya gitulah yang penting nontonnya harus kuat ya itu tadi kita harus banyak belajar yang penting banyak wawasan tentang pengetahuan apa begitu ya saya nggak jauh-jauh mungkin saya Harmoko itu saya awas loh ini petunjuk presiden petunjuk Pak Lurah loh ini aku ini itu teman jangan menang ben aku tak ngomong ben piye wong iki sampe ada orangnya ada justru karena ada ya itu yang namanya nggak ada di Jakarta ada Sofian ada Daryanti itu awas loh ini mau petunjuk Pak Lurah loh kudu ngene iki lho wong ana biasa atas petunjuk presiden tuh ya yang penting hati-hati yang penting kita harus banyak wawasan. Sebenarnya tidak hanya perempuan ya yang begitu.
sebenarnya cowok juga harus ada yang bisa mengkontrol. Tapi saya lihat pelawak-pelawak Jakarta itu kan juga sama. Kan sering kita ya ada yang klinik juga tapi ya kontrolnya itu. Paling enggak punya strategi bagaimana kemudian ini loh ya Pak, mensiasati agar tidak tepat sasaran, jadi agak melipir, senengnya melipir. Iya Pak. Iya. Saya kan tidak harus del. Iya. Tapi kadang-kadang ya del gitu. Iya. Tapi ya nganggo minta maaf barang nek kok gitu. Maaf. Nek nganti yo ndak ngomong, data lanang itu. Jadi malah tambah lucu tuh. Gitu. Ya itu strategi kita menarik perhatian, apalagi kalau Depan itu terus terang saja Gudeg Jogja khususnya ya. Gudeg Jogja itu kan corongnya pemerintah. Sebenarnya Gudeg Jogja itu dagelan corongnya pemerintah. Tapi ya karena wong kan yo kayak Pak Adil itu Pak Darsono kan ya lucu toh gitu, jadi banyak diminta gitu dari daerah. Walau kita sudah ada jadwal. 1 tahun kan mesti mengajukan jadwal. Saya Gunung Kidul tapi ini. Itu naik Gudeg Jogja loh ya. Ya. Tapi yang sering banyak itu permintaan malah ya melalui Gudeg Jogja yang di luar dinas gitu. Ya kan sampai diminta Kementerian Pertanian, terus ya ada pengadilan. Jadi malah antar instansi begitu Bu Dewi? Antar instansi ya, wong iku iya. Apalagi di Semarang udah sing wong Cina wis ndabel radio. Tetap menggunakan nama Gudeg Jogja gitu? Iya, saya kemana-mana karena orangnya memang itu ya gimana ya. Iya. Dan mereka tahunya juga Gudeg Jogja. Wong dagel dari Cina kan tidak kadang alat dagel iya wong ya tidak saya wong ana perkembangan gitu kan. Memang Gudeg Jogja dulu judulnya sekarang rada eksis ya. Sampai Jakarta sering anaknya lomba antar daerah. Itu Depan itu antar daerah misalnya ada Sumatera Selatan, ada mana-mana dari kabupaten itu. Tapi ya sok beda pola pikir ya karena beliau di sana nggak ngerti. Kan misalnya Sumatera Selatan ki sing gayeng apa, kan tidak harus dagelan. Ini bisa diterima oleh masyarakat garger-garger emang dagelan itu. Nek tarian kan nggak begitu. Kalau aku salah sasaran, nek kowe tarian ya beda, apa ya beda. Nek dagelan kan jelas cuma berbincang ya. Terus kita cari yang lucu-lucu. Dan tarian kan lucu piye ya. Kalau pandangan Budi Masida melihat Pak Darsono. Pak Darsono. Oh iya. Seperti apa? Boleh diceritakan? Itu hampir sama-sama Pak Basyo. Nek nggon dagelan cerdik lah nek carane ilmune nek ngarani. Lihat situasinya beliau waspada banget. Di mana saya harus apa? Itu mau loro itu Pak Basyo sama Pak. Nek Pak Darku meneng. Ya Pak meneng wae kok terduk. Nek Pak Basyo kan yang saya rada oke ngondikane gitu. Nek Pak Darsono lebih banyak dia. Iya, banyak dia, tapi ngerti-ngerti jedul lucu gitu. Tapi apa ya? Ya itu tanggaplah dengan keadaan situasi dan melihat pentas ini kok karena mengangkat itu beliau punya pemikiran. Kadang-kadang ada tuh dan itu di depan nggak lucu. Sering juga nggak lucu ya. Misalnya saya sama Sofyan nggak lucu-lucu, dia datang dia itu ngangkat gitu. Bisa. Ya itu aku namanya cerdik, dalam ilmunya cerdik. Angel sampai sekarang yang namanya dagelan itu kayak Pak Darsono, Pak Basyo nggak ada. Susah. Ya Pak emang urusannya jedul. Iya. Tapi unik orang nulari.
Nggih. Rio niku nggih mboten ketok. Iya, iya. Ah, Artinya kan kurang. artinya gini, mungkin ya Budi kalau pembacaan saya kan ketika itu generasi Benar yang muda kan paling tidak membaca riwayatnya yang dulu kan, barangkali bisa jadi referensi kalau kemudian tuntutannya seorang komedian kan Iya. seperti yang Budi bilang harus membaca, Iya. pengetahuannya harus Iya. banyak kan Iya. gitu. Dan juga lihat orang lain Ya, dari apresiasi yang lain Iya. juga kan. itu beda sama bapaknya Terjadi. dari hati. Nek daerah itu tuh actingnya, nek dia itu memang tidak. Oh, oke. Tapi actingnya lebih bodoni itu loh. Iya. Dulu awal-awal kan dia kan dulu malunya bantu loh, dia pendantu. Iya. Bapak kan pripun loh. Jadi kok ngomong ora kayak bukan tidak kambil. Bisa tarik kambil. Ya itu pendadekke wong sing ora tau omongnya gitu aja nih lucu. Hanya saya Pak Darsono. Ya hanya karena terus tidak panjang itu. Iya. Beda sama ini anaknya ini. Saya nih, kok besok ini bapak besok tak tutup fotonya bapak ini masih Iya. bapak dan karbu itu daya tarik itu tapi Iya. kan ya enggak kan. Ya anak itu tuh nyaris jadi orang ngomong tapi penampilannya lagi tak nganu itu loh jadi tak gini gitu jadi kok rupamu bisa itu dulu pernah ya tak ajak dadu di apa seminar tembakau di LPP. Iya. Aku bisa bahasa Indonesia ibu. Saya nggak nganu bahasa Indonesia apa? Kau nganu wajahmu koplo. Dia Jawa, saya bahasa Indonesia. Cerita perkara mbakku. Wah itu penontonnya dia orang ngomong penontonnya guyu kemakelan itu. Kita oleh bodoh banget itu. Nah, saya kalau mana saja saya guyu kemakelan kok perlu wajah itu. Oleh bodoh itu loh. Iya. Ya gitu. Nggak usah bahasa Indonesia kan. Sakarmu ngomongnya nggak bahasa Jawa, bahasa Cina tak kamu saja. Saya kalau ngerti kan gitu tak ada. Awal pokoknya luar awal kan ceritanya nek wong bapak ngerabai. Oh. Ngerabai. Luar awal. Seperti membuka adegan gitu Iya. ya. Gerabai gitu. Iya. Nah, itu tuh sama dengan Marloto. Marloto tuh di pertama kali dia tak ajak main mantu pisanan itu di pabrik gula di Pekalongan yang ngalor itu. Mari kan metu karo aku pisanan. Wah, betul bisa gitu. Dan saya cerita kalau perjalanan si tebu itu, tebu dari nanam sampai masuk ke pabrik itu piye gitu loh. Dan dia kan kok merasa ngene iki lho. Nek tebu iki nek isih no butuh banyu nek wis tuwa dari radon banyu itu dia nanti merasa gitu. Gitu. Jadi di sini kita harus belajar. Tembakau iki carane piye? Nah, itu tantangannya di situ itu ringan. Literasinya harus dikuasai ya, Budi. Ya, sebenarnya. Jadi ya ora pinter ya mergo maca kok kita sinau. Kalau neng pertanian kita main kok neng pertanian neng apa petani nanam padi dia lagi nusoke. Itu tak kandani. Oh nak arep nganu lho aku wong dibiak tak arai sari ya dibiak. Itu sampai gitu itu saya apa sarung tapi ya lucu. Nah itu di situ tuh kita harus banyak nek nganu mantri tadi kayak nerang kita piye nek nganu piye gitu. Ya intinya jadi pemain dagelan itu open. Ya. Apa saja nih artinya? Ya di sekitar kita. Apalagi kalau kita ditanggap uang gimana kita harus tahu. Apa gitu kita lingkungannya biar kita dari luar sudah banyak membuka catatan. Ya saya mau saya gitu itu jadi orang jaga kayak gitu kan kita udah ngerti.
mapping ya Budi. Iya. Artinya menjajaki tempat, ya menjajaki persoalannya juga. Iya. Nah itu di adegan pertama tuh ya jajaki. Geraga itu tadi. Itu nak tak kayak ini lucu lah. Gitu. Itu kalau nggak kan kasihan belakangnya, kalau adegan pertama udah hamil ya akhirnya juga susah. Gitu loh. Dia mau ngangkat lagi susah. Jadi pertama itu kita harus ler gitu cara naik lagi. Naik marwata barang ini harus gitu. Ya gampang-gampang susah lah. Iya. Dari sekian perjalanan Budi dari Gudeg Jogja, Ketoprak, Anggung, kemudian juga pernah di radio, terus di Dagelan Mataram juga. Satu yang menarik menurut saya kan ketika Budi tadi menceritakan tentang kamu itu kritis menggunakan komedi untuk media mengkritik sosial, entah sosial itu bisa jadi lingkungan, kebijakan, atau barangkali bisa satu regulasi biar ayo menjadikan motor sing apik gitu dengan komedi. Iya, begitu. Menurut Bude Warsita ini, guyon parikena itu seperti apa sih? Akhirnya ketika ini disimpulkan sebagai pengalaman Bude yang seorang aktor pemeran, juga dagelan, juga seseorang yang kritis, itu apa menurut Bude? Akhirnya guyon parikena itu. Memang tidak apa-apa. Tidak enggak ya. Yang penting kita tuh ya menyadarkan saya ya iya ya. Butuh kekompakan nek nggon maine gitu ya. Dan kita tuh iya ya, aku kayak malah bingung ya. Artinya ketika menurut pengalaman seorang Bude Warsita, pernyataan seorang dagelan ketika di guyon parikena itu seperti apa sih? Soalnya yang pengen saya tonjolkan nanti di penelitian saya sebenarnya di guyon parikenanya ini, yang sampai hari ini kita tidak pernah tahu ini definisinya kayak apa. Janjane ngandani ning ora menggurui ya. Oh, Intinya gitu kan. ya. Jane ngaturi preso alise. Tapi kita tidak menggurui. Ning aku nyodorke iki lho. Nek ana masalah ngene iki ya. Iya. Ora yo dites. Iya. Poin Lipir tadi gitu. nah kita aja bulan itu memang ngandani aku nek dulu tuh le mikir gitu tuh kita jadi wah komentar gitu ada istilah kayak gitu ya, tapi ya saat itu kita bisa mengono aku belajar kok. Sebelum saya naik panggung kan udah belajar dulu kan. Materi ini dulu ini ngenek kan diotak atik sudah diotak atik dulu gitu jadi nih. Nek kelawan ya bisa kayak menggurui ya. Kalau kita dan lagi tekanan suarane anune barang itu bisa lain loh Mas Renopo ya. Oh. Iya kan? Bisa lain nanti. Nah adewe nang ngandani kaya wong menggurui wong ya. Tapi kalau cara membawakan peran kita. Iya, nganggo di-prepare. Wah, ya gimana ya sekarang kayak latar kita dalam bahasa itu ya enggak yo koyo harus ini harus itu ya. Ya itu termasuk acting-nya barang itu kan kita lihat. Piye to kemampuannya dalam menampilkan ngomongnya kayak gitu. Ya itu nak intinya ya itu kandane ini orang tidak soalnya saya melihat kadang-kadang ngomongnya mau shopping itu rasanya ngomong tak beda. Nah, saya di dagelan itu sama teman-teman itu memang gitu. Kita ya ngandani ngomong ya jadi ngomong soal itu pintar. Dari bapak-bapak gitu loh gitu. Itu saya ya nek omongan nek masalah ini dia ngomong ngeten iki lho Pak. Kayak bapak tebu misalnya kan dari Manu sampai ke gilingan gitu kan. Nanti itu iso nenggak kepalane. Iso kepalane sing ngangkut tebu kuwi sing ngawasan sapa sing karo sapa lah itu iso kesindir di sini nek lali-laline itu lho. Tapi pada saat
eranya Bude dulu memang guyon tari kenang ini tidak ada apa ya, tidak ada masalah ya, artinya tidak ada di TVRI kalau saya sama Mandu itu kan saya jadi bojan pejabat itu kan saya lewat-lewat kita. Mandu kan jadi pejabat itu, orang nggak semua udah sencang masuk dan gitu. Gitu, yang kan saya lewat-lewat kayak, apa misalnya? Kok kalau mau bilang kan bos, mana belanja loh, saya sih loh, zaman dulu kan gitu ya. Saya masih mau ya, penampilannya mengaku gaji apa yang mana ya, manggilnya itu mana ya, terus sangat masih dah, banyak. Kalau saya pas jadi antagonis itu ya, ya semua ditompok ya, ya memang harus begitu. Tapi yang penting hati-hati, dan itu larinya kepleset. Baik, itu ketika pada saat kritis pun hati-hati itu perlu. Iya, dalam penyampaian itu ya. Ini sama teman. Dalam penyampaian juga harus hati-hati. Apalagi yang namanya kritik itu yang gampang tersinggung. Meskipun sudah dipelipir kayak gitu. Iya, tapi kan dari ngomong sok-sok lali kalau saking emosinya ya. Nah itu nek ngomong video itu kita harus waspada. Kadang juga sok lali gitu ya. Ya sebagai manusia lah. Terus saking mantepnya tuh wong garger-garger ya sok lali. Nah itu terus kita wah yang ngejar kayak orang Melayu di Pakupen ya. Itu resiko makanya resiko. Tapi ya karena dijalani saya di pertunjukan rakyat itu diangkat itu masuk 71 diangkat 72 sampai 98 ngopeni kayak gitu loh mas. Ngopeni dagelan. Lembar foto itu lomba apa yang namanya lomba di Jakarta itu saya plan tahun 90. Saya membawa lakonnya pilihan lurah. Pilihan lurah kayak pemilu kan sudah. Waduh, Marwoto sama itu ada Deong, mendempong nakal nggak boleh ngapusi itu, sama Sofian, sama Abdul, sama Yunese gitu. Nah itu nek lu lali sama Marwoto li ngomong kan nganggo duit juga kan sama dengan sekarang itu. Biar caranya ngedrop duit, dulu saya sudah ngomong kayak gitu loh. Padahal saat itu era Pak Harto mungkin lebih ketat gitu. Tahun 90 gitu. Nah, itu mau dijualannya 2 kok saya. Padahal saya duduk di belakang menteri gitu kan dia nggak ngerti. Sudah bingung deh. Jualan 2 duduk juga kan dulu ada mati orang, saya nggak salah. Direkturnya saya naik ke Pak Menteri bilang, waduh, ibu aku nengyojo jadi brutak ibu aku, gitu kan. Nggak jadi, dilalat. Itu Marwoto juara apa pemain terbaik. Ini mendem itu, mendem nih ngocah itu, ngocah lawan arah-arah itu. Oh, duitnya mesti rata-rata kan. Mendem tenang itu gede. Iya, ya mendem tenang kan. Duitnya dongnya itu mau saya tetap bisa sih gitu ya. Kan persis sama sekarang kan. Nyawa duit dari itu pemain terbaik itu. Di era itu berarti apa? Kritiknya sudah berani sampai segitu gitu. Iya. Saya dengan teman saya kan punya teman wartawan suara pembaruan Mbak Nani. Yuk, keras banget untuk dicoba saya bilang gitu. Tapi menterinya mikir, wong edan tenan kok ya wis. Aku lho ya gitu. Tapi ya kita lihat orangnya yang membawakan harus saja. Saya membuat lakon itu karena saya melihat ada Marwoto. Marwoto ini nek kon edan mendem sama itu sing lawani mesti apike. Terus ya dadi wong sing cilik dadi wong apik. Itu ngabdul dadi bapakne itu. Lucu banget itu dan ya pokoknya saya juga pengen itu. Saya juga pengen guyu ke
ya itu saya tuh nggak tahu ya dari begitu masuk itu karena Pak Marjono ya juga senang ngeritik gitu ya. Tapi kalau Pak Marjono nggak begitu Pak Marjono itu ya RRI. Sumarjono itu. Ya Sumarjono. Kan kalau di Sandiwara Jawa kan merasa dicabut tahsilnya. Nah, suara saya kan kalau di radio itu kayak anak kecil gitu ya. Gitu. Katanya gitu loh, bisa dicabut tahsil. Saya banyak kok ngewangi Pak Marjono itu ketika masih di RRI. Ya. Setelah metu, menesu kan dia sama saya. Kok itu malah metu gitu. Itu diganti Mbak Prati itu Mbak Prati. Ya tak dibalani lagi ya yang namanya dagelan itu pertunjukan jane nyenengke. Tapi kadang-kadang di balik itu seperti saya itu karena saya merupakan dulu bekerja itu terutama corong pemerintah. Walau kita kritik harus hati-hati memilih pemerintah masuk harus hati-hati. Menurut saya dulu di rumah itu hati-hati. Tapi harus yang benar-benar ngerti, yang berbicara, yang terakhir harus benar-benar tahu. Kalau enggak bisa hal ini. Ya makanya Budi bilang kan penting untuk masukan itu kan harus banyak. Tetapi kita perlu Pak melihat orang lain orang lain. Sepakat. Makanya saya dulu saya kerjasama sama Pak Tarkas itu soalnya uangnya saya jadi itu ya insinyur. Terus yang jadi wali kota Surabaya itu Mas siapa itu lupa. Ya seorangnya ya jadi pejabat ya dulunya kan ya jadi tapi dulunya ya waktu pintar-pintar kita sudah kerjasama ngomong-ngomongan sama dia karena kode-kode lindaju. Di Jakarta pernah bareng saya bilang, pokoknya aku tak metu dhisik, kowe metu kari. Terus aku tau ngomong tua-tua, saya bilang gitu kan. Ora Pak Jawa ngono kae coba. Piye gitu. Aku metu kari, apa dan bener. Apa Darsono tuh mayungi Pak Arjo Gepeng dadi mana tuh penonton terus rupane lucu lek mlaku ra karuan itu ada dia delok wong modal aku gitu. Satu naik jaringan Pak. Pak Darsono tenan kok ya sama di rekaman terus ada kan ada kan. Iya. Maling apa itu? Itu Darsono sama Pak Gasio itu kan. Nah iya itu ya gitu. Nilai korek terus isi korek sisa kan. Senternya sisa. Iya. Tapi kalau main saya lucu menang. Nganggo acting yo nganggo mlaku-mlaku ya Pak. Waktu di live gitu. Iya, wah saya tuh tenang aja saya tak tinggal mlebu. Karena dia memang mlebu. Aku kuat aku gitu. Iya. Tapi mereka berdua itu saya pernah jutaan sama Budi. Ya. Tapi ketika bermain di lakon mereka tetap bisa menjaga actingnya itu. Ya. Ya soalnya Pak Baso. Ya Pak Baso nggak ngomong kayak gitu tuh. Wong ibu bukan PDW itu. Belum ada ini sosok pelaku tapi ya. Tapi laris Pak Basio kok ya. Oh nggih. Laris Pak Basio nanti ya nggak bisa mengenai banget ya tetap itu. Neng jaganya ya itu mungkin karena pengaruh yang lain. Kayak Pak Yasono sendiri nggak. Buti itu gambaran Pak Darsono. Oh Pak Darsono. Kan biasa kan orang beda sosok. Pak Darsono sendiri enggak. Lebih banyak memang orang pendiam. Karakter yang biasa memang. Iya. Dan juga pemaaf kan, ngerti lah sama orang lain. Kamu yang mau pecah, kayak saya masuk di depan kan termasuk bocah di ajaran gitu. Iya. Ya. Mengajari. Iya, bombol gitu. Makanya menjalankan itu lah gitu. Nah, gitu. Makanya pulang ngomong-ngomong kok Pak, gitu. Gitu, iya. Dia makanya gitu. Jadi ya ngomongan lah ngomong gitu.
Tapi kalau neng kesenian Jawa itu kebanyakan sama pemain-pemain tadi itu ngomong gitu ya. Artinya mensupport ya, iya, yang muda biar apa? siapa Motivasinya tahu, nah, lebih. siapa tahu kan Ya. ngomong kita di HP malah saya gitu. Iya. Nek saat nom-nom saiki ya itu beda sih mantap sange. Sementara ngaten ilmu Oh, Bude, iya. terima kasih itu tadi Besok kalau ada pertanyaan-pertanyaannya. kekurangannya mau buat. J, nek misal mungkin saya membutuhkan data yang sekiranya memang saya perlukan lah. Suwan bagaimana? Iya. Berbeda itu tidak. Buatan kelitren. Literan. Iya. Oh iya, ada ya. Asli Sama gereja. Lingging pun. Aku biar bakri dosa ya nang gereja. Oh, iya. Aku anggere ora melu gereja bola setulare. Akhirnya Desember. Terus dia setulare entar gambar. Saya itu lahirnya di Sagan, tapi karena dapat istri orang kelitren sekarang domisilinya Oh, kelitren. tapi dulu sangat. Sagan, lingging, saat ini lingging Garjina. Oh, kan. Ledok tadi kok balapan. Oh, iya. Bapak saya pernah tugas, bapak saya polisi pernah balapan. Oh. Kan ada kantor polisi balapan. Iya. Oh, sama. Tapi sorry loh mas, aku nek ngomong sepatah. Buatan apa-apa. Memang cirinya saya tuh ngomongnya bubrak. Tadi lor itu nek ngomong maksud saya mentoprak bubrak, serang mau dicontoh.